Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Ramadina dengan NIM 511118162 dengan judul penelitian saya Pengaruh Kualitas Makanan dan Harga Terhadap Minat Beli Ulang yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan POPMI di Kota Bandung. Kemudian mie instan cup. Di sini setiap manusia membutuhkan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan terhindar dari rasa lapar dan rasa haus. Meninjau 2016, pola konsumsi masyarakat Indonesia telah berubah dengan keberadaan makanan instan atau cepat saji. Hasanah 2019. Banyaknya inovasi makanan memungkinkan bagi setiap orang untuk memilih makanan sesuai dengan keinginan mereka. Menurut Ernawati 2016, makanan seperti mie instan dapat memenuhi selera berbagai macam kelompok masyarakat dengan berdasarkan pendapatan dan usia. Menurut Katmawati dan Ulfa 2019. Selanjutnya, mie instan merupakan alternatif makanan pengganti nasi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Laras dan Firmansyah 2018, mie instan sangat populer karena kemudahan dalam memasak dan harga yang terjangkau. Menurut Ernawati 2016. Kemudian, mengapa memilih objek penelitian tersebut, yaitu POPMI? Menurut Lembaga Pemeriksaan Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa masyarakat sebanyak 64,27 mengkonsumsi mie instan 1-6 kali per minggu di Kota Bandung, menurut Kesdes 2018. Konsumsi mie instan di Indonesia berada di urutan kedua setelah Tiongkok dengan jumlah 46,35 miliar bungkus, sedangkan Indonesia mencapai 12,64 miliar bungkus, diikuti oleh Vietnam di posisi ketiga dengan jumlah konsumsi sebanyak 6,73 miliar dalam 1 tahun terakhir, menurut Wina 2020. Selanjutnya, pada permintaan mie Indofood tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 14,3%. Namun, tidak terjadi dengan permintaan POPMI di periode yang sama mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 8%. Top Brand Awards 2020. Maka, berdasarkan fenomena tersebut dapat menggambarkan bahwa minat beli ulang POPMI tidak lebih tinggi dari minat beli ulang mie instan Indofood lainnya. Berikut tujuan, model konseptual, dan hipotesis penelitian. Di sini tujuan penelitiannya untuk menguji pengaruh kualitas makanan dan harga terhadap minat beli ulang yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan POPMI di Kota Bandung yang dipedomani oleh Udin 2019 dan Muhajir dan Indrawati 2021. Selanjutnya, pada hasil uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov, yaitu pengaruh kualitas makanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan dengan hasil uji signifikan 0,326, yang artinya data berdistribusi normal. Selanjutnya, pengaruh kualitas makanan, harga, dan kepuasan terhadap minat beli ulang dengan nilai signifikan 0,204. Artinya, interpretasinya adalah data berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, uji multikolinearitas, yaitu ada pengaruh kualitas makanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan dengan tolerance value sebesar 0,818 dan VIF sebesar 1,22,3. Artinya tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, pengaruh kualitas makanan, harga, dan kepuasan pelanggan terhadap minat beli ulang dengan nilai toleransi sebesar 0,534 dengan harga. Selanjutnya, untuk yang kedua, uji multikolinearitas.
Untuk yang pertama, pengaruh kualitas makanan dan harga terhadap kepuasan dengan kriteria hasil uji yaitu tolerans lebih besar 0,1 ataupun nilai FIV lebih kecil dari 10. Yang hasilnya adalah pengaruh kualitas makanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan, tolerance value sebesar untuk kualitas makanan 0,818, untuk harga 0,818. Selanjutnya untuk FIV, kualitas makanan sebesar 1,223 dan untuk harga 1,223. Artinya tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya untuk pengaruh kualitas makanan, harga dan kepuasan terhadap minat beli ulang, tolerance value untuk kualitas makanan 0,534, untuk harga 0,756, dan untuk kepuasan pelanggan 0,509. Selanjutnya untuk FIV, untuk nilai FIV-nya, untuk kualitas makanan sebesar 1,871, untuk kualitas makanan 1,322, untuk kepuasan pelanggan 19,63. Artinya tidak terjadi multikolinearitas. Untuk selanjutnya, uji heteroskedastisitas atau uji Glasgow. Untuk persamaan yang pertama, pengaruh kualitas makanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai signifikan. Untuk kualitas makanan 1,28, untuk harga 0,442, dan untuk persamaan kedua, pengaruh kualitas makanan dan harga dan kepuasan pelanggan terhadap minat beli ulang dengan tingkat signifikan lebih dari 0,05 atau lebih dari 0,05, yaitu kualitas makanan 1,28 dan harga sebesar 0,442. Artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, hasil uji deskriptif. Yang pertama, variabel kualitas makanan dengan berdasarkan tabel output SPSS di atas menunjukkan bahwa responden adalah 120, total rata-rata dari nilai tersebut adalah 4,31. Maka dapat diartikan bahwa kriteria sikap responden mengenai variabel kualitas makanan sangat baik. Selanjutnya untuk variabel harga. Berdasarkan tabel output SPSS di atas menunjukkan responden tersebut bahwa total rata-rata dari nilai tersebut adalah 4,13, maka dapat diartikan bahwa kriteria sikap responden mengenai variabel harga baik. Selanjutnya untuk variabel kepuasan pelanggan. Berdasarkan tabel output SPSS di atas menunjukkan total rata-rata dari nilai tersebut adalah 4,08, maka dapat diartikan bahwa kriteria sikap responden mengenai variabel kepuasan pelanggan adalah tinggi. Selanjutnya, untuk minat beli ulang. Untuk minat beli ulang sendiri, untuk hasil deskriptifnya berdasarkan data output tabel SPSS di atas menunjukkan bahwa responden adalah 20, total rata-rata dari nilai tersebut adalah 4,05, maka dapat diartikan bahwa kriteria sikap responden terhadap mengenai variabel minat beli ulang adalah tinggi. Kemudian untuk slide selanjutnya itu hasil uji hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama yaitu hubungan antar variabel kualitas makanan terhadap kepuasan pelanggan dengan hasil T hitung yaitu 8,038 dengan nilai signifikan 0,02. Interpretasi hasil uji hipotesis, H0 berhasil ditolak, artinya hipotesis HA atau hipotesis kerja didukung oleh data empiris. Selanjutnya untuk hipotesis kedua, harga terhadap kepuasan dengan T hitung 3,145 dengan nilai signifikan 0,002. Interpretasi hasil uji hipotesis
H0 berhasil ditolak, dan hipotesis kerja didukung oleh data empiris. Selanjutnya, untuk hipotesis ketiga, kualitas makanan terhadap minat beli ulang dengan hasil terhitung 0,788 dan nilai signifikan 0,432. Artinya, kemudian untuk hipotesis 3, kualitas makanan terhadap minat beli ulang dengan T hitung sebesar 0,788 dengan nilai signifikan 0,432, artinya interpretasi hasil uji hipotesis H0 gagal ditolak. Artinya hipotesis kerja tidak didukung oleh data empiris. Selanjutnya untuk hipotesis 4, yaitu harga terhadap minat beli ulang dengan terhitung sebesar 2,386 dengan nilai signifikan 0,019, yang artinya H0 berhasil ditolak dan hipotesis kerja didukung oleh data empiris. Selanjutnya, hipotesis kelima, kepuasan pelanggan terhadap minat beli ulang dengan terhitung 7,993 dengan nilai signifikan 0,000. Artinya, H0 berhasil ditolak dan hipotesis kerja didukung oleh data empiris. Selanjutnya, untuk hipotesis 6, kualitas makanan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan terhadap minat beli ulang dengan terhitung sebesar 5,96219003 dengan kalkulator Sobel dengan nilai signifikan 0,000. Artinya H0 berhasil ditolak dan hipotesis kerja didukung oleh data empiris. Selanjutnya, hipotesis ketujuh, harga yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan terhadap minat beli ulang dengan nilai terhitung sebesar 2,7351326 ya dengan signifikan 0,003, yang artinya hipotesis 0 H atau H0 berhasil ditolak dan hipotesis kerja didukung oleh data empiris. Dengan kriteria penolakan H0, yang pertama, kriteria penolakan H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai signifikansi lebih dari 0,05. Untuk yang kedua, tabel regresi berganda persamaan 1 sebesar 1,65798. Lalu untuk T tabel regresi berganda persamaan 2 sebesar 1,65810. Dan selanjutnya untuk T tabel atau uji Sobel sebesar 1,8063. Slide selanjutnya untuk implikasi ilmiah. Beberapa kelebihan dari penelitian ini akan dijelaskan pada bagian ini. Selain juga kekurangan-kekurangannya, meskipun penelitian ini mereplikasi dari model yang digagas oleh Udin dan Muhajir dan Indrawati 2021, adapun hal lain berbeda dengan instrumen penelitiannya. Objek penelitiannya sebagai konsekuensi dari perbedaan objek yang dinilai. Perbedaan pada penelitian ini yaitu instrumen yang digunakan yaitu pada pernyataan berbeda dari penelitian sebelumnya, dan objek penelitian sendiri sebagaimana diketahui yaitu mie instan, cup of mie dalam konteks produk. Keterbatasan pada penelitian ini dari aspek lokus penelitian hanya melibatkan konsumen yang berdomisili di Kota Bandung dan sekitarnya. Maka penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan secara geografis sehingga hasil penelitian dapat lebih menggeneralisasikan. Selanjutnya, pada teknik penentuan sampel, penelitian ini menggunakan purposive sampling, di mana sampel tersebut terbatas. Hal ini berkaitan dengan sampel yang mengisi kuesioner peneliti hanya orang-orang yang dengan kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, dengan demikian, peneliti selanjutnya disarankan menggunakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan convenience sampling agar mempermudah dalam mendapatkan responden selaku penilai. Kemudian keterbatasan pada penelitian ini pada karakteristik responden rentang 17 hingga
35 tahun ke atas, sedangkan responden yang mengisi kuesioner mayoritas 18-26 tahun sebanyak 57%. Maka peneliti selanjutnya ingin mendapatkan hasil untuk menggambarkan minat beli ulang konsumen pop mie yang lebih beragam dalam lebih atau lebih panjangnya range usia. Selanjutnya, penelitian ini masih ditemukan adanya kegagalan menolaknya H0, sehingga menjadi sesuatu yang bertentangan dengan penelitian sebelumnya. Di sisi lain, keterbatasan pada variabel yang digunakan hanya menggunakan 4 variabel saja, tanpa menggunakan dimensi dan hanya menggunakan indikator. Maka diharapkan peneliti selanjutnya untuk menggunakan dimensi ataupun menambahkan variabel lainnya untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat beli ulang selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitas makanan, harga, kepuasan, dan minat beli ulang itu sendiri. Slide selanjutnya yaitu implikasi manajerial. Sehubungan dengan tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan solusi atas masalah penelitian, yaitu penurunan minat beli ulang mie instan cup pop mie berdasarkan gejala masalah yang teridentifikasi. Maka penting untuk memanfaatkan pengetahuan bahwa minat beli ulang dapat diprediksi bahwa variabel yang mempengaruhinya yaitu kualitas makanan, harga, dan kepuasan pelanggan. Pada temuan penelitian ini diketahui bahwa kepuasan pelanggan berperan memediasi pengaruh kualitas makanan dan harga terhadap minat beli ulang, sehingga tinggi rendahnya minat beli ulang dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut. Dengan demikian, untuk meningkatkan minat beli ulang, perusahaan dapat membuat strategi atau program yang dapat meningkatkan kualitas makanan dan harga sehingga dapat meningkatkan minat beli ulang dari produk mie instan cup pop mie. Pada kualitas makanan pop mie, perusahaan dapat melakukan inovasi pada bumbu yang digunakan pada produk. Pada program inovasi rasa yang dimana dilakukan oleh ahli tata boga melakukan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas rasa dalam meningkatkan aroma yang menggugah selera. Aroma mie instan semirip mungkin dengan rasa yang ditawarkan sehingga menarik konsumen untuk mengkonsumsinya dan dapat mempertimbangkan selera makan, menjaga konsistensi citra rasa pada varian menu, meningkatkan kesesuaian porsi dengan kebutuhan dalam meningkatkan kemenarikan visual packing instan pop mie. Dapat menambahkan varian rasa yang lebih beragam. Selanjutnya, untuk meningkatkan kekhasan pada mie instan cup, perusahaan dapat menggunakan inovasi pada pop mie sehingga produk dapat meningkat. Ataupun untuk bahan makanan yang diawetkan seperti daging asli atau topping lain yang sesuai dengan varian menunya ditambahkan oleh topping-toppingnya, perusahaan dapat melakukan teknologi retard atau teknologi yang pengemasan secara kemasan tetap dan kondisi baik menurut Prabowo 2017. Untuk meningkatkan kemenarikan secara visual packing, perusahaan dapat menggunakan gambar dalam kemasan atau di luar kemasan yang menarik yang dapat menarik. Terus selanjutnya terdapat alat makan yang lengkap atau cup penutupnya agar lebih praktis menggunakan tutup aman di saat sedang berpergian atau dalam perjalanan. Selanjutnya, apakah harga sudah wajar atau terjangkau, harga sudah sesuai dengan kualitasnya dan manfaatnya bagi konsumen. Program penetapan harga dapat dilakukan apakah produk sudah dapat dijangkau oleh konsumen. Program ini dapat menyesuaikan kembali produk dengan target market sehingga kewajaran harga pada produk mie instan cup dapat dilakukan. Maka dapat meningkatkan minat beli ulang pelanggan pop mie di masa yang akan datang, menjadikan produk mie instan cup pop mie menjadi pilihan utama selalu mencari informasi terkait produk serta merekomendasikan produk mie instan cup kepada orang lain. Sekian presentasi tugas akhir dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.